Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faroki, merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Geografi. Oke, baik, di sini saya akan membuat video edukasi mengenai penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di Indonesia. Menarik ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi di dunia di antara negara-negara lainnya. Dan Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kendaraan yang cukup tinggi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Terutama kendaraan pribadi, Indonesia memiliki jumlah kendaraan pribadi, terutama motor, saat ini berjumlah dan juga mobil dengan jumlah dengan sebegitu banyaknya, maka menjadi prihatin berapa sih kira-kira jumlah bahan bakar yang digunakan selama ini di Indonesia. Hal tersebut menjadi prihatin mengapa? Apakah Indonesia sudah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan atau belum? Menarik ya, kita simak video ini sama-sama yuk. Tahukah kamu menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif, konsumsi bahan bakar minyak BBM oleh masyarakat Indonesia setiap harinya mencapai 800.000 barel dan jika dirupiahkan, nilainya mencapai 1,2 triliun rupiah. Saudara, inilah Jakarta yang mendapat predikat sebagai salah satu kota dengan polusi tertinggi di dunia. Kita harus sadar bahwa seharusnya kita turut berperan serta dalam upaya sekecil apapun untuk membuat bumi Jakarta menjadi lebih hijau. Misalnya dengan aktif menggunakan transportasi publik, dan jika menggunakan transportasi pribadi, kita gunakan dengan BBM yang ramah lingkungan. Mulai berpikir jangan hanya membeli BBM yang asal murah, mobil yang asal pakai meskipun asapnya sangat pekat, tapi gunakan BBM yang ramah lingkungan. Sedikit mahal, dikit gak apa-apa, tapi tidak merusak lingkungan dan membuat mesin mobil Anda lebih baik. Hidup BBM ramah lingkungan. Setelah kita lihat video sebelumnya mengenai bahan bakar ramah lingkungan, selanjutnya aku akan kasih tahu nih apa sih latar belakang dari bahan bakar itu. Oke, bahan bakar ialah minyak bumi merupakan salah satu kebutuhan utama yang digunakan di berbagai negara. Kebutuhan minyak bumi yang semakin besar merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dengan cara mencari alternatif sumber energi yang lain. Karena semakin menipisnya cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui atau renewable. Diperkirakan pada tahun 2025, cadangan minyak bumi yang selama ini sudah banyak digunakan oleh Indonesia akan semakin menipis dan mungkin bisa habis. Sementara konsumsi minyak bumi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan usaha-usaha untuk mencari bahan bakar energi terbarukan. Salah satu bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan adalah biodiesel. Wah, menarik ya. Kira-kira upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi menipisnya penggunaan bahan bakar fosil? Apakah pemerintah mengupayakan untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan? Oke, baik teman-teman. Semuanya kita simak ya video berikut.
Saat ini, energi nasional masih didominasi energi fosil yang persediaannya terbatas. BBM dan LPG yang ada saat ini sebagian besar didapat dari impor serta menghasilkan polusi. Seiring dengan komitmen pemerintah menuju net zero emission pada tahun 2060, maka permintaan substitusi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan akan semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan ketahanan energi yang ramah lingkungan seperti bioenergi. Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan biogas nasional termasuk biometana atau compressed biomethane gas. Biometana adalah sumber energi gas ramah lingkungan yang berasal dari limbah organik seperti limbah pertanian, limbah agroindustri, sampah organik rumah tangga, ataupun kotoran ternak. Menurut hasil studi Direktorat Jenderal EBTKE, Indonesia memiliki potensi bioenergi hingga 57 gigawatt. Dalam proses produksinya, limbah organik akan melalui penguraian oleh bakteri dengan proses anaerobic digester di ruang yang kedap udara. Proses penguraian ini akan menghasilkan biogas. Gas inilah yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Komponen awal dari biogas umumnya terdiri dari 55% gas metana. Kemudian, biogas melalui proses pemurnian agar tercapai kandungan metana di atas 90%. Inilah yang dinamakan sebagai biometana. Dalam proses selanjutnya, penyaluran biometana dapat berupa CBG atau injeksi ke pipa gas. Untuk CBG, biometana akan dikompresi dengan tekanan 200-250 bar ke dalam tabung-tabung. Saat ini sudah banyak sektor industri dan sektor komersial yang menggunakan CBG. Misalnya, HoReCa atau hotel, restoran, dan catering atau kafe. Transportasi sebagai pengganti bahan bakar minyak, industri untuk boiler, dan untuk pembangkit listrik. Sebagai upaya mendorong implementasi biogas, pemerintah telah mengembangkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020 dengan mengakomodir usaha pengadaan gas bio dalam kategori 35203. Untuk mempermudah investasi biogas, pendaftaran dan persyaratan pengajuan izin dilakukan secara daring melalui situs perizinan OSS di BKPM di alamat oss.go.id. Manfaat biometana diantaranya adalah energi bersih dan mengurangi emisi gas rumah kaca, harga yang relatif lebih murah, biaya pemeliharaan yang lebih hemat, umur peralatan yang relatif lebih panjang, lebih aman, meningkatkan citra dan nilai perusahaan karena turut serta dalam upaya global penanggulangan perubahan iklim, meningkatkan ketahanan energi nasional karena mengurangi impor energi seperti LPG. Biogas untuk transisi energi. PT Pertamina Patra Niaga menjalin kemitraan strategis dengan PT Vail Indonesia Tbk dalam penyediaan bahan bakar ramah lingkungan Hydrotreated Vegetable Oil, HVO, atau dikenal sebagai Pertamina Renewable Diesel. Kerjasama ini mendukung target dekarbonisasi Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060. Kerjasama ini menandai komitmen bersama dalam mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan energi bersih, dengan HVO, bahan bakar ramah lingkungan yang memiliki potensi mereduksi emisi karbon hingga 85% dan emisi gas rumah kaca sampai 90%. Itulah video-video yang menampilkan penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia. Hampir dari setengah populasi masyarakat di Indonesia memiliki kendaraan pribadi, yang dimana hal tersebut memicu penggunaan bahan bakar fosil akan terus meningkat setiap harinya. Dalam hal ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di tahun 2025 yang dimana semakin menipisnya bahan bakar fosil di Indonesia. Hal tersebut, pemerintah melakukan upaya-upaya penerapan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk mengantisipasi pengurangan atau menipisnya penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia. Semoga pemerintah bisa terus mengupayakan dan menerapkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Sebagai kita bisa membantu, yaitu dengan menggunakan transportasi umum dan juga mengurangi kendaraan menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.